Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung laga Indonesia versus Australia di GBK Selasa malam. Jokowi tiba di GBK sekitar pukul 19:28 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kedatangan Joko Widodo disambut langsung oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, diantaranya Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menkominfo Budi Aris Setiadi. Jokowi bertolak dari Deli Serdang, Sumatera Utara siang kemarin setelah meresmikan sejumlah infrastruktur dan juga mengunjungi Pasar Raya Lubuk Pakam. Jokowi langsung menuju Jakarta untuk memberikan langsung dukungan dan juga semangat kepada timnas. Pak Jokowi, Bapak Jokowi. Pemirsa, laga pertandingan Indonesia melawan Australia di kualifikasi menuju Piala Dunia 2026 mengundang antusias masyarakat. Sejumlah daerah melakukan nonton bareng untuk memberikan dukungan kepada punggawa timnas. Dukungan untuk timnas Indonesia juga datang dari sejumlah daerah. Dukungan masyarakat terlihat dari lokasi nonton bareng seperti di salah satu mal kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga bersorak-sorai memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Sementara itu, ribuan warga Surabaya juga memadati lapangan Surabaya Expo Center untuk nonton bareng. 1 jam sebelum pertandingan dimulai, warga sudah memadati lokasi nobar pertandingan timnas Indonesia melawan Australia. Di Banyuwangi, Jawa Timur, ribuan warga tumpah ruah di pelataran Jalan Depan Pendopo, Sabah Swagata, Belambangan. Nobar yang disediakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi ini menjadi ajang silaturahmi pencinta sepak bola utamanya tim nasional Indonesia. Sebanyak 5.000 penggemar sepak bola Blora padati halaman kantor Bupati Blora untuk menonton bareng di Videotron yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Blora. Suasana hiruk pikuk tanpa meriah ketika pemain timnas Garuda Indonesia asal Blora, Jawa Tengah, Pratama Arhan Alikripai melempar bola ke dalam lapangan. Sementara itu, meski di tengah kondisi hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Tangerang, tidak menyurutkan ratusan warga mulai dari anak-anak hingga dewasa di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, mendukung skuad timnas Garuda Indonesia saat bertanding melawan timnas Australia. Untuk laga selanjutnya, para supporter optimis Indonesia akan meraih kemenangan. Tim Liputan Inis melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi dari Pekan Olahraga Nasional 2024. Laga sepak bola putri Sumatera Utara versus Bangka Belitung pada PON 21 Aceh Sumut berakhir ricuh. Tim sepak bola putri Sumatera Utara gagal melaju ke babak semifinal usai kalah di pertandingan terakhir babak penyisihan grup menghadapi Bangka Belitung dengan skor 0-2. Kericuan ini mewarnai laga sepak bola putri Sumu versus Bangka Belitung pada PON 21 Aceh Sumut di Stadion Mini Deli Serdang, Sumatera Utara. Laga yang berjalan dengan tensi tinggi di mana sempat terjadi beberapa insiden di lapangan. Kedua tim dan wasit juga sempat bersitegang di tengah lapangan. Perseteruan antara kedua tim terus terjadi hingga akhir pertandingan. Laga pun dimenangkan Bangka Belitung dengan menyerangkan 2 gol pada menit keempat melalui Henny Ulandari dan Vivi Otavia di menit ke-61. Cuma satu hal yang bikin kami kurang puas adalah ya, artinya ada beberapa pelanggaran yang harus dilalui. Ya, secara kasar mata kita orang awam, kita orang luar pasti ketahui. Tapi ya itulah. Kekalahan ini membuat tim Sumut terpuruk di dasar klasemen grup A tanpa meraih poin dari 2 pertandingan, sekaligus dipastikan gagal melaju ke babak selanjutnya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Kalimantan Selatan mengalahkan Sumatera Barat pada laga pamungkas cabang sepak bola putra di grup D. Pada pertandingan di lapangan Blang Paseh, Kota Sigli ini, Kalimantan Selatan pesta gol dengan skor 7-1.
Pertandingan terakhir cabang sepak bola putra Grup D mempertemukan Kalimantan Selatan berhadapan dengan Sumatera Barat di lapangan Belah Paseh, Kota Sigri, Aceh. Kedua kesebelasan menurunkan pemain terbaik guna mengamankan satu tiket tersisa menuju babak 8 besar. Di babak pertama, Kalimantan Selatan terlebih dulu unggul di menit 18 setelah Muhammad Said mencetak gol melalui umpan terobosan di sisi kanan pertahanan Sumatera Barat. Kalsel memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit 32 setelah tendangan bebas Ahmad Riyadi tidak mampu ditepis penjaga gawang Sumbar. Berselang 7 menit, gol kembali tercipta untuk Kalsel. Muhammad Said mencetak gol keduanya yang membawa timnya unggul 3-0 di babak pertama. Usai turun minum, Kalsel melanjutkan dominasinya atas Sumbar. Kalsel berpesta gol dengan menambah 4 gol, sementara Sumbar hanya mampu melesakkan 1 gol melalui titik putih. Kalsel mengakhiri laga dengan skor 7-1 yang membawa mereka melaju ke babak 8 besar. Dari PD Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, tim sepeda putra Jawa Timur memborong 2 medali emas dan juga perak dalam kategori individual downhill cabur sepeda MTB PON 21 Aceh Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sementara medali perunggu diraih sepeda asal kontingen Sumatera Selatan. Pesepeda putra Jatim berhasil memborong 2 medali dalam cabur sepeda mountain bike kategori individual downhill PON 21 Aceh Sumut. Digelar di Arena Tahura Bukit Barisan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pada laga final, pesepeda Audi Fikriansyah sukses menjabat medali emas dengan mencatatkan waktu tercepat 2 menit 49 detik. Di peringkat kedua menjadi milik Pandu Satrio, mencatatkan waktu 2 menit 51 detik dan berhak atas medali perak. Sementara di peringkat ketiga ditempati pesepeda kontingen Sumatera Selatan, putra ganda dengan waktu 2 menit 54 detik. Saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, masyarakat Jawa Timur, terutama yang selalu support, dan pelatih saya yang selalu menemani saya pagi, siang, sore, malam. Selama hampir lebih kurang 2 tahun, kita latihan, susah duka bareng-bareng, kami nikmati bersama-sama. Hasil ini membuat kontingen Jawa Timur mendominasi perolehan medali pada cabur sepeda mountain bike yang telah mengoleksi medali emas pada kategori XCR dan XCO. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, atlet asal Jawa Timur meraih medali emas di lomba renang perairan terbuka pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 2024 Aceh, Sumatera Utara. Tambahan 1 emas dari nomor 5.000 meter putri memperkuat Jawa Timur di peringkat pertama dengan raihan 24 emas. Cabang olahraga akuatik renang perairan terbuka digelar di perairan wisata Danau Toba. Di nomor 5.000 meter putri diikuti 6 orang atlet, di mana Izzy Dwi Faifa, atlet asal Jawa Timur, berhasil menyabet medali emas. Izzy mencatatkan waktu tercepat 1 jam 9 menit dan 50 detik. Posisi kedua diduduki Naura Khailisa Ade Putri, wakil Jawa Barat, dengan selisih waktu hampir 5 menit, dan disusul di peringkat ketiga Regita Adik Bintang Astina Putri, atlet asal Bali. Izzy mengaku tantangan besar yang dihadapi saat tampil di perairan Danau Toba, yakni arus dan ombak yang cukup kuat. Tantangan menurut aku motivasiku untuk diri sendiri aja sih, karena kan udah mulai capek, terasa capek, jadi sama ombak yang arus dalamnya juga lumayan terasa. Kemenangan ini memperkuat Jawa Timur di peringkat pertama dengan raihan 24 emas pada PON ke-21 2024. Sedangkan peringkat kedua dipegang Jawa Barat dengan 13 emas dan diikuti tuan rumah Aceh Sumatera Utara yang sama-sama meraih 12 emas. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, latihan keras dan diuntungkan sebagai tuan rumah membuat kontingen Sumatera Utara merajai perolehan medali di cabang olahraga drum band PON 21 2024. 3 medali emas kembali diraih di lomba berbaris jarak pendek. Tim drum band Sumatera Utara menyapu bersih 3 nomor lomba berbaris jarak pendek LPJP di Stadion Matia Athletic Sport Center Sumatera Utara, Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang. Dengan nilai 918,56 tanpa penalti dan pengurangan nilai. Begitu juga di nomor lomba berbaris jarak pendek 800 meter putra. Tim drum band Sumatera Utara memuncaki peringkat pertama dengan nilai 927,01 tanpa penalti dan pengurangan nilai. Sementara di nomor lomba berbaris jarak pendek 600 meter campuran juga mendapat poin tertinggi dengan raihan nilai 926,46.
Setelah beberapa hari yang lalu kita bertanding, kita mendapatkan 4 medali emas, 2 medali, 1 medali perak. Artinya perolehan ini tentu kan dibarengi dengan langkah-langkah yang kita lakukan selama ini, berlatih, terus berlatih. Masih banyak lagi ke depannya yang harus kita targetkan lagi. Mudah-mudahan salah satu mata lomba yang lainnya bisa kita raih untuk mendapatkan medali emas lagi. Sebelumnya, tim drum band Sumatera Utara telah mendapat 1 emas dari nomor lomba berbaris jarak pendek 400 meter putri dan 1 perak dari nomor lomba berbaris jarak pendek 400 meter putri. Dengan hasil ini, tim drum band Sumatera Utara optimis dapat meraih target 7 medali emas. Dari Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, Donald Trump dan Kamala Harris akan bertemu untuk pertama kalinya dalam debat calon presiden Amerika Serikat. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Virginia Gunawan, jurnalis VOA di Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat. Ya, baik, selamat pagi waktu Indonesia. Virginia, seberapa penting debat malam pada hari ini bagi pemilih dan kedua capres? Virginia. Kami masih belum bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Silakan. Ya, Virginia, silakan. Halo, bisa mendengarkan saya? Sudah bisa, Virginia, silakan. Halo rekan-rekan. Ya, silakan, Virginia. Ya, Virginia, seberapa penting debat pada malam hari ini bagi pemilih dan juga kedua capres? Halo rekan-rekan, bisa mendengarkan saya sekarang? Bisa. Ya, sudah bisa, Virginia, silahkan. Ya, jadi sekitar kurang dari 10 menit, Wakil Presiden Kamala Harris sekaligus calon presiden dari Partai Demokrat, serta mantan Presiden Amerika Serikat yang juga jadi calon presiden dari Partai Republik ini akan tampil dalam debat perdana mereka berdua, dan ini akan jadi satu-satunya kesempatan bagi keduanya dan untuk bertemu dan memaparkan kebijakan sekaligus juga dengan bagaimana mereka mempertahankan kebijakan serta mengkritisi kebijakan dari lawan mereka masing-masing. Nah, yang membuat debat kali ini sangat penting dan jadi sesuatu yang dinanti-nantikan oleh warga Amerika Serikat adalah 7 dari 10 warga Amerika ini diprediksi akan menonton debat malam ini oleh jejak pendapat dari NPR, PBS, dan Marist. Dan dari para penonton itu, 3 dari 10, sepertiganya ini akan menentukan dan menyatakan bahwa debat malam ini akan membantu mereka untuk menentukan pilihan mereka. Di Amerika Serikat memang undecided voters ini jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 2% dari pemilih yang terdaftar. Namun memang yang dinanti-nantikan dari debat malam ini adalah bagaimana performa dari keduanya, bagaimana mereka menyampaikan kebijakannya, dan juga bagaimana serangan-serangan ataupun narasi-narasi yang akan dimunculkan oleh kedua calon presiden dari kedua partai yang sangat berseberangan dalam berbagai isu. Bagi wakil presiden mereka pun, calon wakil presiden dari Kamala Harris dan juga Donald Trump ini akan melakukan debat pada tanggal Oktober 1 mendatang. Namun kalau misalnya kita lihat posisi keduanya sekarang dari agregasi polling nasional yang dilakukan oleh 538.com ini menyatakan bahwa Kamala Harris saat ini unggul 47,1%, sementara Donald Trump ini berada di posisi 44,4%, sedikit tertinggal di belakang Kamala Harris. Namun yang perlu kita ingat juga di Amerika Serikat itu menganut sistem electoral college, di mana siapa yang mendapatkan atau calon presiden yang mendapatkan suara populer belum tentu menjadi presiden karena masih harus mengumpulkan suara sebanyak 270 suara electoral college untuk bisa maju ke Gedung Putih. Rekan-rekan. Yang akan dibahas dalam debat malam nanti? Ya, ada beberapa isu atau kebijakan isu-isu yang
memang sangat menjadi dominasi dalam pemilu di Amerika Serikat, juga dalam kehidupan di Amerika Serikat. Yang pertama tentunya isu ekonomi, lalu yang kedua adalah isu imigrasi, yang banyak disinggung saat ini juga terkait dengan hak reproduksi bagi perempuan, serta yang paling terkini yang terangkat kembali adalah kasus kepemilikan senjata api yang berlanjut dari adanya insiden penembakan di salah satu SMA di Georgia. Nah, ini memang jadi isu-isu yang domestik yang banyak diperhatikan oleh warga negara Amerika Serikat, terutama ketika mereka menentukan pilihannya. Namun juga tentunya ada isu terkait kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dari sini kita bisa lihat bahwa kedekatan Presiden, maksud saya Wakil Presiden Kamala Harris dengan pemerintahan Joe Biden, yang mana terkait juga dengan penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan misalnya. Ini juga digunakan salah satu titik serang yang akan digunakan oleh Donald Trump, juga dari Partai Republik. Lalu juga misalnya terkait dengan perang yang terjadi di Ukraina dan juga perang yang terjadi di Timur Tengah saat ini. Semua ini merupakan salah satu narasi yang sering dimunculkan Donald Trump ketika ia berkampanye dan melakukan kampanyenya. Dan narasi yang dimunculkan adalah pemerintahan, hal-hal yang terjadi selama masa pemerintahan Joe Biden ini adalah tanggung jawab yang berkaitan dengan Kamala Harris. Di sisi lain, dari kubu kampanye Kamala Harris juga ingin memisahkan, ingin membangun citranya bahwa ia adalah seorang sosok yang bisa memimpin Amerika Serikat, yang masih membawa atau mengusung ide-ide ataupun juga platform yang diusung oleh Partai Demokrat, namun terpisah dari bayang-bayang seorang Presiden Joe Biden, Presiden petahana, di mana ia menjabat sebagai Wakil Presiden. Nah, ini menjadi sebuah tantangan selain masalah kebijakan, bagaimana juga kedua capres ini bisa menunjukkan identitas mereka masing-masing dan bagaimana mereka bisa membedakan dari debat pertama dengan debat kedua yang terjadi dalam satu pemilu ini, rekan-rekan. Baik, Virginia, apa saja persiapan-persiapan khusus yang dilakukan oleh kedua masing-masing capres jelang debat pada malam nanti? Ya, persiapan mereka ini cukup berbeda ya. Kalau kita lihat dari laporan Washington Post, harian Washington Post ini melaporkan bahwa Wakil Presiden Kamala Harris dari selama 4 hari terakhir ini melakukan persiapan debat atau camp debat yang ia sebut, tinggal di dalam hotel, lalu dia bersama dengan sejumlah orang-orangnya ini melakukan latihan debat di mana mereka juga menyewa atau membayar seseorang yang serupa dengan Donald Trump, lalu memberikan serangan-serangan pertanyaan, juga komentar-komentar yang menyerang terhadap dia, dan bagaimana Kamala Harris ini merespons terhadap serangan yang diberikan oleh aktor bayaran yang serupa dengan Donald Trump ini. Sementara dari kubu kampanye Trump dilaporkan ia mengadakan sesi untuk membahas kebijakan, termasuk dengan membahas kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan atau yang sudah dipropose, diberikan oleh Kamala Harris dalam pemilu, dalam upaya kampanyenya pada pemilu 2020 yang lalu, ketika Kamala Harris pada saat itu juga maju sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. Nah, kalau kita lihat memang perbedaan ini sangat-sangat kontradiktif, antara satu yang lebih fokus terhadap penampilan debatnya, di sisi yang lain Donald Trump ini berbicara terkait kebijakan-kebijakan yang diusung itu. Selain itu, yang juga disampaikan, yang dilaporkan oleh wartawan di Amerika Serikat, bahwa Presiden petahana Joe Biden juga menyampaikan dari kota New York, ia menyampaikan bahwa ia yakin wakil presidennya Kamala Harris dan juga calon presiden dari Partai Demokrat, partai pengusungnya, ia yakin bahwa Kamala Harris ini sudah siap untuk melakukan atau menjalani debat yang akan berlangsung sekitar 10 menit dari sekarang. Dan debat ini akan berlangsung mulai dari pukul 9 malam waktu Washington DC, juga waktu Pennsylvania, dan berlangsung selama 90 menit dengan 2 kali jeda, dan ini akan disiarkan secara langsung di Amerika Serikat. Rekan-rekan. Ya, baik, terima kasih atas laporan Anda, Virginia Gunawan, jurnalis VOA dari Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Gunung lewat topi laki-laki di Ende, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Akibatnya penerbangan dari dan menuju Bandara Haji Arubusman dibatalkan.
Aktivitas penerbangan di Bandara Haji Arway Busman dibatalkan hingga tanggal 11 September 2024. Pembatalan ini sebagai dampak erupsi Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Flores Timur yang membawa abu vulkanik sehingga menyebabkan sejumlah maskapai tidak berani beroperasi. Dampaknya banyak semua airline cancel dalam melaksanakan penerbangan karena dampaknya di ATS servisnya itu banyak debu dan material-material yang membahayakan penerbangan. Kepala bandara memohon maaf kepada semua calon penumpang yang dibatalkan penerbangannya. Pembatalan dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan penumpang. Gunung api Lewotobi laki-laki masih terus erupsi dengan ketinggian abu 800 hingga 1000 meter dari mulut kawah. Dari NDNTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Pondok Pesantren Al-Muntaha di Bangkalan, Jawa Timur terbakar. Kebakaran tidak menimbulkan korban karena proses belajar mengajar santri dilakukan pada sore hari. Kobaran api disertai kumpulan asap hitam membumbung tinggi di Pondok Pesantren Al-Muntaha di Desa Kleyan, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Yang tingkat pinggir tembok. Angin kencang dan material bangunan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menjalar ke bangunan lainnya. 2 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan kobaran api. Warga di sekitar lokasi juga turut membantu dengan peralatan seadanya. Api melalap sejumlah ruang kelas dan gudang di lantai 2 bangunan pondok pesantren. Diduga kebakaran berawal dari korsleting listrik di lantai 2. Yang terbakar adalah pondok pesantren yayasan. Kebetulan ruang kelas madrasah yang terbakar. Diduga sementara api berasal dari korsleting listrik. Musibah kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa karena proses belajar mengajar santri dilakukan pada sore hari. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa ratusan nelayan di Bayah, Lebak, Banten ricuh. Pendemo menjebol pintu masuk perusahaan, menuntut perusahaan bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan dan kapal nelayan akibat aktivitas kapal milik perusahaan. Unjuk rasa ratusan nelayan di Kecamatan Bayah, Lebak, Banten Selasa sore ricuh. Para nelayan membobol pagar pembatas dan merusak sejumlah kendaraan. Truk-truk yang akan masuk ke dalam perusahaan juga ditahan sehingga menyebabkan kemacetan. Warga memprotes pihak perusahaan karena tidak mengindahkan keluhan nelayan yang terganggu oleh kapal-kapal semen milik perusahaan. Apalagi sejumlah kapal nelayan rusak akibat aktivitas kapal milik perusahaan. Selain itu, habitat laut seperti karang dan rumpon yang selama ini dirawat oleh para nelayan juga rusak, tertimbun bangunan pelabuhan milik perusahaan. Itu karena adanya perusahaan ini. Jadi memberikan dampak negatif kepada masyarakat nelayan. Dan kami menuntut semua permasalahan ini harus diselesaikan. Gitu. Setuju? Nelayan kesal dengan janji-janji pihak perusahaan yang akan membantu aktivitas para nelayan untuk mencari ikan. Sejak berdirinya dermaga milik perusahaan, habitat laut seperti karang dan rumpon, tempat habitat ikan dan lobster rusak. Para nelayan juga tidak memiliki tempat tambatan perahu karena lokasi pelabuhan nelayan telah berubah. Tidak krusial ya, itu adalah salah paham aja. Jadi kami itu barusan dari manajemen sendiri ngomong, kami tidak mempermasalahkan masalah nelayan itu hilir mudik ke situ, tidak dipermasalahkan, cuma di pagar itu hanya mengikuti audit aja. Tahun 2014 lalu, pihak perusahaan pernah berjanji untuk merealisasikan semua tuntutan masyarakat nelayan. Namun hingga saat ini belum ada yang terwujud. Nelayan khawatir kapal pengangkut semen berbobot 1000 ton semen yang akan masuk ke wilayah mereka menyebabkan kerusakan alam yang lebih masif. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Viral seorang ibu yang anaknya menjadi korban pemerkosaan oknum kepala desa dan mantan kepala desa di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara meminta keadilan kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri. Ya, usai 7 bulan buron, Kepolisian Resor Polres Muna berhasil menangkap salah satu pelaku yang merupakan oknum kepala desa.
Usai 7 bulan tidak ada kepastian hukum dan bebas berkeliaran di tengah masyarakat. Kepala Desa Matambura berinisial LU yang menjadi pelaku pencabulan ditangkap polisi. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Matambura Sabtu 7 September 2024. Kepala desa ini sebelumnya pernah ditangkap dan statusnya sudah sebagai tersangka. Namun dengan alasan sakit, penahanan terhadap tersangka ditangguhkan. Tersangka mencabuli korban berinisial FR 16 tahun sebanyak 5 kali sejak Oktober hingga Desember 2023. Tersangka melancarkan aksinya di rumah nenek korban dengan waktu yang sama saat malam hari. Semuanya memiliki modus yang sama, yang diawali dengan mengirim pesan chat via WhatsApp yang menanyakan keadaan rumah korban anak. Setelah mengetahui keadaan rumah korban anak, tersangka lalu mendatangi rumah korban anak dan korban anak membukakan pintu. Setelah itu duduk di kursi dan mengobrol bersama korban anak. Kemudian tersangka langsung memegang dan menarik tangan korban anak untuk diajak masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Saya minta tolong Pak Presiden, Pak Jokowi, Pak Kapolri, anak saya dicabuli 2 orang kepala desa. Sebelumnya, sebuah video curhatan seorang ibu yang meminta keadilan kepada Presiden Jokowi dan Kapolri atas peristiwa pemerkosaan yang menimpa anak gadisnya 7 bulan silam viral di media sosial. Dalam video tersebut, sang ibu mengungkapkan anaknya diperkosa oknum kepala desa dan mantan kepala desa di Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Selain diperkosa kepala desa, korban juga dicabuli oknum caleg berinisial AL yang juga mantan kepala desa setempat. Modusnya sama dengan meminta nomor ponsel, lalu mengajak korban bertemu di depan rumah korban pada malam hari. Akibat peristiwa yang menimpa, kini korban mengalami trauma dan pergi meninggalkan rumah hingga tidak ada kabar. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews memberitakan. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Medina di studio NTMC Polri. Ya, halo Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan. Baik, terima kasih rekan Jamar dan Jasmine, dan juga selamat pagi Pak Pirsa pada aktivitas pagi hari Anda. Kami akan mengajak Pak Pirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri di sejumlah titik di wilayah Indonesia. Untuk yang pertama, kita pantau dari kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat, di mana pada pagi hari ini arus lalu lintas dari arah Selipi akan mengarah ke Grogol melalui jalur arteri. Saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar, dan kecepatan kendaraan di kawasan tersebut dapat ditempuh berkisar 40 hingga 50 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah ke tol Airport Jalan Profesor Sediatmoko dan juga sebaliknya pagi hari ini dalam situasi kondusif lancar. Kemudian arus lalu lintas dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dan juga sebaliknya saat ini dalam situasi ramai namun masih terlihat lancar, dan kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Taman Safari, Jawa Barat, di mana pada pagi hari ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke puncak dalam situasi kondusif lancar. Hal yang sama juga terjadi dari arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat seringkali dijumpai angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Malioboro, Yogyakarta, di mana pada pagi hari ini arus lalu lintas dari arah Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam situasi lancar,
Kemudian arus lalu lintas dari arah Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Pasar Kembang juga dalam keadaan kondusif lancar. Dan antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 50 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati karena ramainya aktivitas masyarakat di kawasan ini dan tetap waspada karena banyaknya kendaraan tradisional yang berlalu lalang di kawasan ini. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Simpang PDAM Malang, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Jalan Soekarno-Hatta yang akan mengarah ke Kota Malang dan juga sebaliknya saat ini dalam situasi lancar dan antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 50 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk berhati-hati karena adanya perpotongan arus di kawasan ini dan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya antrian panjang kendaraan di jalur ini. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 244 kasus laka lantas dengan rincian 24 meninggal dunia, 34 luka berat dan 332 luka ringan. Dari 244 kasus laka lantas tersebut, 67% terjadi pada waktu siang hari. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Meidin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Seperti apa jalannya sidang kedua peninjauan kembali para terpidana kasus Vina Cirebon? Kita sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi dari Cirebon, Jawa Barat. Ya Faisal, apa saja agenda sidang hari ini? Silakan. Ya, Yasmin, Camar, dan juga pemirsa, untuk agenda pada hari ini memang sudah memasuki tahapan pembuktian dengan menghadirkan keterangan daripada sejumlah saksi. Informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukum memang pada hari ini atau agenda pembuktian pertama, informasinya akan ada 4 orang saksi yang akan dihadirkan dari pihak pemohon atau dalam hal ini dari pihak terpidana. Namun untuk keempat saksi tersebut memang belum dijelaskan secara rinci oleh kuasa hukum dari terpidana siapa-siapa saja dan juga kapasitasnya sebagai apa nantinya akan hadir dalam persidangan pada hari ini. Mengingat Yasmin dan juga pemirsa, memang untuk total keseluruhan daripada saksi yang sudah disiapkan oleh pihak pemohon ini cukup banyak, yakni ada sejumlah atau sebanyak 39 orang saksi yang terdiri dari saksi fakta dan juga saksi ahli. Nah, untuk saksi faktanya ini sendiri juga kembali dibagi menjadi 4 klaster, di mana untuk klaster pertama adalah saksi ahli B yang akan menjelaskan terkait peristiwa kejadian yang ada di lapangan. Kemudian untuk klaster yang kedua akan menjelaskan terkait atau akan mengungkapkan terkait dugaan kebohongan yang terjadi dalam peristiwa ini. Kemudian untuk saksi klaster yang ketiga akan menjelaskan terkait dugaan penyiksaan. Nah, salah satu klaster ketiga ini saksi faktanya adalah Saka Tatal yang memang nantinya akan disiapkan untuk mengungkap adanya dugaan penyiksaan yang dialami oleh para keseluruhan terpidana. Nah, untuk klaster yang keempat atau klaster terakhir nantinya akan menjelaskan terkait dugaan atau peristiwa kecelakaan lalu lintas. Namun untuk nama-namanya atau siapa saja dalam yang dibagi menjadi keempat klaster ini memang belum ada informasi lebih lanjut yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum dari terpidana ini sendiri. Nah, kemudian untuk saksi ahlinya juga nantinya akan dihadirkan saksi ahli terkait ahli hukum pidana, kemudian juga ahli forensik dan lain sebagainya. Nah, ini keseluruhan memang sudah disiapkan dengan matang oleh pihak dari kuasa hukum terpidana selaku pihak pemohon dalam membuktikan bahwa ke-6 terpidana ini tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada 2016 lalu. Kemudian dapat kami informasikan pula, Camar, Yasmin, dan juga pemirsa, jika bisa kami informasikan kembali bahwa pada hari ini nanti sekitar pukul 10 pagi akan kembali dilanjutkan sidang yang memang sudah memasuki tahapan pembuktian, di mana sidang nantinya akan dimulai pada pukul 10 pagi dan juga rencananya ke-6 terpidana juga akan kembali dihadirkan secara langsung ke ruang persidangan atau ruang sidang cakra yang berada di belakang kami saat ini. Ke-6 terpidana tersebut adalah Rivaldi, kemudian juga Eka Sandi, kemudian Eko Ramdhani, Hadi Saputra,
Putrajaya dan juga Supriyanto yang nantinya keenam tersebut akan duduk secara bersama-sama di dalam ruang persidangan untuk mendengarkan keterangan daripada sejumlah saksi yang memang sudah disiapkan untuk membuktikan atau untuk menjelaskan pengetahuannya atau keterangannya di depan Majelis Hakim PN Cirebon ini. Nah, jika bisa kami ulas kembali sedikit pada sidang sebelumnya, memang dari pihak termohon atau pihak jaksa memang sudah menyampaikan tanggapannya terkait memori PK yang sebelumnya sudah diajukan oleh pihak pemohon atau dari pihak terpidana, di mana dalam agenda sidang sebelumnya jaksa memang menolak keseluruhan memori PK yang diajukan oleh pihak pemohon atau dalam hal ini pihak dari keenam terpidana. Kita nantikan Yasmin dan juga Camar bagaimana keterangan keempat saksi yang rencananya akan dihadirkan pada hari ini. Demikian Camar, Yasmin, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Faisal Rinaldi yang melaporkan langsung dari PN Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Today bersama dengan saya Camar Henda dan juga Yasmin Atania. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Hakim Pengadilan Tinggi juga menambah pidana denda menjadi 500 juta rupiah, subsidi 4 bulan kurungan penjara, dan diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar lebih dari 44 miliar dan 30 ribu dolar Amerika. Sidang banding perkara dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian yang diajukan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL, digelar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Selasa siang. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Arta Teresia, Majelis Hakim menjatuhkan vonis dengan memperberat 2 tahun hukuman dari vonis Pengadilan Tipikor selama 10 tahun. Majelis Hakim juga menambah pidana denda dari semula 300 juta menjadi 500 juta rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. SYL juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar lebih dari 44 miliar rupiah dan 30 ribu dolar Amerika, paling lama 1 bulan setelah putusan tersebut. Majelis Hakim menilai eks-politikus Partai Nasdem ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Jumat 6 September 2024 menggeledah rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi pengurusan dana hibah di Jawa Timur. Berikut pernyataan juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September tahun 2024, penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas penyelenggara negara berinisial AHI di wilayah Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana hibah untuk Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur 2019 sampai dengan 2022. Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik. Sementara itu, Raffi Ahmad resmi ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni Dimyati. Penunjukan Raffi Ahmad diharapkan bisa membawa kemenangan pasangan tersebut di Banten. Selebriti Raffi Ahmad resmi ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Andra Soni Dimyati Natakusuma di Pilkada Banten 2024. Selain Raffi, nantinya tim pemenangan berasal dari partai pendukung hingga tokoh masyarakat. Dan dalam diskusi-diskusi tersebut salah satunya ada sebuah usulan dan saran untuk menjadikan saudara Raffi Ahmad sebagai Ketua Tim Pemenangan Pilkada Pemilihan Gubernur di Provinsi Banten. Dan syukur alhamdulillah beliau bersedia dan beliau siap untuk menjadi Ketua Tim Pemenangan di Pilkada Provinsi Banten. Penunjukan Sultan Andara ini bukan tanpa alasan. Suami Nagita Slavina ini sangat dikenal oleh masyarakat.
Dalam sejumlah kesempatan, Raffi sempat berkampanye untuk rekan-rekannya yang saat ini mencalonkan diri dalam pilkada mendatang. Sosok Raffi Ahmad menjadi penting untuk meningkatkan elektabilitas pasangan Andra Soni Dimyati di Banten. Lantaran pertarungan di Banten akan cukup alot, mengingat lawan keduanya adalah pasangan Airin Rahmidiani, Adi Sumardi. Pasangan ini memiliki basis pendukung yang kuat di Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Misal Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka membantah tuduhan pengajar filsafat Rocky Gerung terkait setoran uang dari para menteri kepada dirinya saat menjabat sebagai wali kota Surakarta. Gibran bahkan menantang agar Rocky Gerung membuktikan tuduhan tersebut. Datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar, duduk di situ loh gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky, dengar saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota, belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya soal saya yuk koruptor tuh. Saat belusukan di kota Surakarta, Jawa Tengah pada hari Selasa, Gibran membantah tuduhan pengajar filsafat Rocky Gerung soal menerima setoran uang setiap pekan dari sejumlah menteri selama menjabat wali kota Solo. Gibran yang belusukan bersama calon kepala daerah Surakarta, Resparti Ardi, Astrid Widayani di Kelurahan Jajar, Kecamatan Banjarsari juga menyampaikan agar Rocky Gerung membuktikan tuduhan itu. Ya dibuktikan sudah distempel hukum. Jadi ojo mbok takon untuk memastikan aja. Mas, Sebelumnya dalam acara Rakyat Bersuara yang ditayangkan di iNews TV pada Selasa malam, Rocky Gerung menceritakan Gibran pernah mengaku sering mendapatkan setoran dari para menteri saat masih menjabat sebagai wali kota Surakarta. Gibran datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar, duduk di situ loh gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky, dengar saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota, belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya soal saya yuk koruptor tuh. Saya kasih kritik. Dia gak marah. Karena saya terangkan saya kritik kamu karena saya tanya, you datang sebagai apa? Sebagai wali kota? Ya mendua Om. Saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Tadi sebelumnya. Tunggu, gua mau terangin semua hal. Setiap minggu menteri datang maksudnya apa itu? Ya udah, you nggak usah tanya itu. Jadi saya mau terangkan itu dalam posisi saya sebagai kritikus. Saya mau jadi kritikus. Ternyata Rocky ini berbuntut panjang. Forum Komunikasi Santri Indonesia Foksi sebagai pendukung Gibran melaporkan Rocky ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 7 September lalu. Namun laporan yang diajukan Foksi ini ditolak oleh Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Joko Widodo menyatakan tak sepenuhnya berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN selama 40 hari di akhir masa tugasnya. Ada agenda rapat kabinet digelar di IKN pada Jumat ini yang kemungkinan menjadi rapat terakhir pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Presiden Joko Widodo akan berkantor selama 40 hari di Ibu Kota Negara atau IKN Kalimantan Timur mulai 10 September hingga 19 Oktober. Bertepatan sehari sebelum dilantiknya Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski demikian, Jokowi tidak sepenuhnya berkantor di IKN, namun akan tetap berkeliling untuk melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Saya muter ke semua daerah. berarti 40 hari tidak selalu di IKN, Pak? Enggak. Saya muter ke daerah, hanya mungkin berangkatnya dari KN. Dari bandara yang lama atau yang baru, Pak? Ya, kita melihat kondisinya. Kalau bandara baru siap untuk bisa terbang ya dari bandara baru. Kalau enggak ya dari Balikpapan. Pemirsa, peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 TNI Angkatan Laut pada 10 September dipusatkan di Jakarta. Upacara dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto bertempat di geladak heli KRI Dr. Widyo Diningrat 992 yang berlayar di Teluk Jakarta Selasa pagi.
HUT ke-79 TNI AL tahun ini mengusung tema dengan semangat Jales Weva Jayamahe, TNI AL siap mewujudkan Nusantara baru, Indonesia maju. Sebanyak 38 KRI dikerahkan TNI AL dalam peringatan ulang tahunnya yang ke-79 tahun untuk melaksanakan Sailing Pass. Sejumlah kapal perang melakukan manuver dan unjuk kebolehan. Sementara dari udara, 26 pesut dari Pusat Penerbangan TNI AL hingga alutsista strategis kekuatan bawah air kapal selam TNI AL juga ikut berpartisipasi. Pada demonstrasi, pasukan khusus TNI AL mengerahkan sekitar 200 prajurit yang terdiri dari personel pasukan elit dari Satuan Detasemen Jalamangkara, Komando Pasukan Katak serta Batalion Intai Amfibi Korps Marinir. Dengan didukung 2 unit unsur udara Kasa 212 dari Pusat Penerbangan TNI AL. 38 KRI, 38 KRI dan beberapa pesawat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Dan juga hadir juga kapal selam, tadi KRI Cakra, tadi sempat direkam ya, itu dan juga kita hadirkan seluruh instansi maritim yang ada di Jakarta khususnya. Sementara itu dalam peringatan HUT ke-79 TNI AL, Pusidrosal meluncurkan Hydro SDB 35. Peluncuran langsung dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Komandan Pusat Hydro Oceanografi TNI AL Laksmana Madya TNI Budi Purwanto. Aplikasi SDB 35 ini diharapkan mampu mendukung beragam operasi hidrografi, diantaranya operasi militer, keselamatan pelayaran, dan penelitian ilmiah. Tim Liputan iNews melaporkan.